akan menjelaskan mengenai pengertian dan arti penting dari manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Lalu arti penting dari manajemen modal kerja ini ialah yang pertama itu dalam perusahaan manufaktur. Sebagian besar aktivanya merupakan aktiva lancar. Jumlah investasi dalam modal kerja cukup besar, karena itu perlu dikelola dengan baik. Lalu yang kedua, itu sebagian besar kegiatan manajer keuangan suatu perusahaan dialokasikan untuk mengelola aktiva lancar. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen modal kerja itu penting untuk menjaga kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari. Lalu yang ketiga, itu bagi perusahaan kecil. Mungkin keputusan yang berkaitan dengan modal kerja itu lebih penting dibandingkan dengan keputusan investasi jangka panjang. Karena fasilitas usaha yang berkaitan dengan investasi jangka panjang itu sering diperoleh perusahaan dengan cara menyewa. Konsep dan jenis modal kerja. Menurut Bambang Rianto, modal kerja memiliki beberapa konsep, yaitu ada 3. Yang pertama, konsep kuantitatif, yang kedua, konsep kualitatif, dan yang ketiga, konsep fungsional. Jadi yang pertama itu konsep kuantitatif. Konsep ini melihat pada jumlah dana yang tersedia atau tertanam dalam aktiva lancar, di mana periode perputarannya untuk kembali dalam bentuk semua relatif dilakukan dalam jangka waktu pendek. Dan yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini hanya melihat pada kuantitas aktiva lancar saja, maka pada proses ini akan mencakup pula unsur-unsur kewajiban yang segera harus dibayar. Dengan kata lain, modal kerja menurut konsep ini adalah analisis antara aktiva lancar dan pasiva lancar. Yang ketiga itu ada konsep fungsional. Konsep ini didasarkan pada fungsi dana yang ada dalam aktiva lancar untuk menghasilkan current income. Selanjutnya itu ada jenis modal kerja. Modal kerja terbagi menjadi 2, yaitu ada modal kerja permanen, yang kedua ada modal kerja variabel. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk menjalankan fungsinya, atau modal kerja yang akan terus diperlukan untuk kelancaran operasional perusahaan. Modal kerja permanen dibedakan dalam 2, yaitu ada modal kerja primer, dan yang kedua itu ada modal kerja normal. Yang modal kerja primer yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Dan yang kedua itu ada modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Yang kedua itu tadi ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keuangan. Jenis modal kerja variabel dapat dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama itu ada modal kerja musiman, yang kedua modal kerja siklis, yang ketiga ada modal kerja darurat. Jadi yang pertama modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan keadaan musim. Yang kedua ada modal kerja siklis atau bisa disebut modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir itu ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Contohnya seperti situasi ekonomi yang berubah secara mendadak. Pendekatan modal kerja adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan mendanai kebutuhan operasional jangka pendeknya. Pendekatan modal kerja dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan agresif, kemudian pendekatan moderat, dan pendekatan konservatif. Pendekatan agresif bertujuan untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan investasi dalam modal kerja. Pendekatan ini berisiko tinggi karena perusahaan berpotensi menghadapi kesulitan likuiditas jika tidak dapat melunasi utang jangka pendek mereka. Kemudian pendekatan moderat. Pendekatan moderat ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Pendekatan ini dianggap lebih stabil daripada pendekatan agresif, namun mungkin tidak memberikan imbal hasil sebesar pendekatan agresif. Yang terakhir ada pendekatan konservatif. Pendekatan konservatif ini mengutamakan stabilitas dan likuiditas. Pendekatan ini dianggap lebih aman daripada pendekatan agresif atau moderat.
namun mungkin tidak memberikan imbal hasil sebesar pendekatan agresif. Pemilihan pendekatan modal kerja yang tepat bergantung pada yang pertama, jenis bisnis. Perusahaan jasa cenderung memiliki kebutuhan modal kerja yang lebih rendah daripada perusahaan industri. Kemudian yang kedua ada sifat bisnis. Perusahaan dengan siklus operasional yang panjang membutuhkan modal kerja yang lebih besar daripada perusahaan dengan siklus operasional yang pendek. Kemudian yang terakhir ada tujuan perusahaan. Apakah perusahaan ingin memaksimalkan lebih atau ingin mengurangi risiko?